Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi fit taqwallahi faqad fazal muttaqun. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin mengatakan Allah Subhanahu wa taala, pertama marilah kita bersyukur pada Allah pagi hari ini masih di bulan Dzulqa'dah. Kita diberikan kesempatan untuk menambah amal dan amal-amal yang terbaik di bulan haram, yakni 3 bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Ini dilipat gandakan beberapa kali lipat dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain yang sebagaimana pernah kita pelajari. Dan ini adalah hari terakhir di bulan Dzulqa'dah, ya sekedar mengingatkan. Dari pemerintah mengumumkan isbat nanti sore besok itu insya Allah masuk 1 Dzulhijjah, ya 1 Dzulhijjah. Dan kebetulan juga dari info yang ada, kalender KHGT-nya Muhammadiyah itu juga sepakat besok itu tanggal 1 Dzulhijjah. Jadi lebarannya kelihatannya bareng ya di tahun ini untuk lebaran Idul Adha. Ini kenapa perlu kami sampaikan, ada satu sunnah di mana kalau ingin menyembelih binatang korban, ya sang pengkorban ini disunahkan, ya bukan wajib ya, disunahkan untuk menjaga rambut dan kuku ya tidak dipotong. Meskipun ada juga pendapat yang menyatakan yang dimaksud rambut dan kuku itu binatang korbannya. Tetapi pendapat ini satu pendapat ya, ini saya menyampaikan saja mana yang benar dan yang salah. Ini satu istihad ulama ya yang menyebutkan rambut dan kuku binatang korban ini dibantah dengan hal yang tidak lazim ya, kecuali kalau peternakan biri-biri itu memang bulunya itu dipotong. Biasanya yang dipotong rambut dan kuku itu ya manusia, bukan binatang korban. Orang kan nggak nyukur sapi gitu ya, orang nggak motong kuku sapi. Biasanya yang dipotong kukunya itu kuda ya, karena akan dipasangi sepatunya atau tapal kudanya itu. Sehingga yang dimaksud menjaga rambut dan kuku itu adalah bagi yang mau berkorban. Dan ada satu riwayat menyebutkan amalan terbaik pada saat 10 Dzulhijjah itu adalah menumpahkan darah atau menyembelih. Di situ tidak disebutkan menyembelih dalam artian binatang korban, meskipun para ulama hadis menafsirkan bahwasanya itu maksudnya adalah menyembelih binatang korban. Tapi Rasulullah SAW menyatakan dalam bentuk umum, yakni amalan terbaik pada hari ini, yakni 10 Dzulhijjah itu adalah menyembelih. Nah, maka beberapa sahabat dengan keumuman lafaz itu, ketika mereka tidak mampu membeli atau memiliki entah kambing, entah sapi, entah onta, itu beberapa sahabat seperti dalam satu riwayat sahabat Ibnu Abbas itu menyembelihnya itu ayam. Ya, jadi intinya di saat itu ya pokoknya ada satu yang disembelih gitu ya. Ya walaupun bunyi hadisnya itu ya, karena bunyi hadisnya tidak menyebut menyembelih binatang kurban gitu ya. Artinya entah sapi, entah kambing, entah unta tadi itu. Tapi dalam kalimat yang lafadznya umum, meskipun ulama memaksudkan bahwasanya maksud Nabi SAW itu menyembelih binatang kurban, tapi karena keumuman lafadznya menyembelih atau menumpahkan darah, maka beberapa sahabat saat itu menyembelihnya itu ayam ketika tidak mampu. Ini bukan syariat ya,
bukan syariat, tetapi dilihat dari sisi sahabat itu karena saking ingin menjalani sunnah Nabi sehingga ketika di kondisi yang tidak mampu sekalipun, ya bagaimana bisa setidaknya mendekati, oh, kambing nggak punya, sapi nggak punya, apalagi gitu ya, kambing nggak ada, ya udahlah, karena perintahnya nyembelih ya ayam, habis itu disedekahkan ya. Nah, kepedulian inilah yang perlu kita contoh, dan riwayat itu sahih, riwayat sahabat yang bukan berkorban tapi menyembelih ayam di saat itu riwayatnya sahih. Nah, makanya mungkin dari bapak-bapak yang kebetulan di sini mampu ya, mulai awal bulan Dzulhijjah ini meniatkan ya untuk entah itu kalau onta kita nggak ada ya, sapi gitu ya, atau kambing gitu ya. Kalau sapi boleh iuran 7 orang, dan kalau kambing satu ekor 1 orang, atau dan atas nama, jadi bawa nama keluarganya, tapi intinya 1 kambing 1 orang, dengan ketika membaca doa itu atas nama dia dan keluarganya. Selanjutnya kita lanjutkan surat Al-Qamar ya, kemarin sampai ayat surat Al-Qamar ayat kelima ya. Ya, ayat kelima ya. Kita baca dulu ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fatawalla anhum yawma yad'ud da'i ila syai'in nukur. Khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdasi ka'annahum jaradum muntasyir muhdi'ina ila da' yaqulul kafiruna hadha yaumun asir. Fatawalla anhum, maka berpalinglah dari mereka. Mereka siapa? Mereka yang sifatkan dengan ayat yang kemarin sudah kita bahas ya, mereka yang tidak yakin dengan akhirat, yang mendustakan kabar berita dari Allah, mendustakan ayat-ayat Allah. Nah, fatawalaan, berpalinglah dari mereka. Yauma yad'u da'i ila syai'in nukur. Yauma, pada hari, yad'u, menyeru, ad-da'i. Da'i itu penyeru. Nah, orang yang dakwah itu disebut da'i. Yauma, pada hari, yad'u, menyeru, da'i, penyeru, ila, kepada syai'in nukur, sesuatu yang nukur. Nukur itu yang diingkari, yang nggak disukai ya. Yakni hari kiamat, padang mahsyar, diseru semuanya. Khusya'an absaruhum, khusya'an absaruhum. Khusya'an itu pandang merasa takut. Khusyuk itu, khusya'a itu kan merasa takut gitu ya, atau tertunduk. Khusyuk, khusya'an itu tertunduk. Absaruhum, pandangan-pandangan mereka. Yakhrujuna, mereka keluar, minal ajdas, dari kubur. Ajdas itu liang kubur, ini keluar semuanya, bangkit dari kubur. Ka'annahum, seakan-akan mereka itu jaradun, jarad itu belalang, muntasyir, yang berterbangan. Ya, keluar dari kubur, dipanggil ya, keluar semuanya dari kubur, seakan-akan belalang yang berterbangan. Muhti'ina ilad da'i. Muhti'in itu mendekat dengan cepat ya, bersegera dengan cepat, ilad da'i, kepada penyeru tadi itu, kan diseru ya, kepada sesuatu yang mereka nggak suka ya, karena hari kiamat itu mereka mengingkari ya. Muhti'ina ilad da', ya, mereka bergerak dengan cepat kepada para penyeru tadi itu. Yaqulul kafirun, berkata orang-orang kafir itu, hadza yaumun asir. Ini ya, hadza, ini adalah yaumun, hari yang asir, hari yang susah. Ya.
lawan asir itu yasir. Yasir itu mudah. Jadi ini hari yang susah, hari yang berat. Jadi fatawala anhum, maka berpaling dari mereka itu maksudnya orang-orang beriman ini jangan ngikutin orang-orang yang mengingkari hari kiamat. Karena sebelumnya kan hikmatun balighatun fama tughnin nudzur. Ya, hikmah yang balighoh, ya, yang sudah apa namanya pada puncaknya, hikmah yang paling tinggi gitu. Fama tughnin nudzur. Tapi hikmah itu tidak bermanfaat bagi orang-orang yang diberi peringatan tadi itu. Fatawala anhum, maka disuruh berpaling dari orang ini, orang yang menolak ayat-ayat ya, peringatan yang diberikan kepada mereka. Nah, pada hari di mana ada penyeru, sebagian riwayat menyebutkan siapa penyeru ini. Dai di sini adalah malaikat. Dipanggil, dan yang dipanggil ini keluar dari kubur-kubur mereka, seperti belalang yang bertebangan. Jadi kita tahu ya kalau belalang lagi musim hama, belalang yang banyak itu terbangnya itu kan nggak beraturan, nggak ada polanya. Ya, beda dengan burung. Burung itu kalau bermigrasi, ya kalau kita lihat kadang-kadang di atas itu ada burung bergerombol, ya itu bareng gitu, nggak ada yang serempetan atau padahal banyak. Bahkan ada yang ketika ribuan, ada yang belok, ada yang naik, itu mereka bisa bareng iramanya. Tapi kalau belalang enggak. Ya, jadi Al-Quran ini mengambil perumpamaan kekacauan yang dialami orang yang bangkit dari kubur itu diumpamakan seperti jarod atau belalang yang muntasir, bertebaran. Ya, sebagaimana kata muntasir itu kan fantasiru fil ardi wabtahu min fadlillah di surat Jumu'ah gitu ya. Bertebaran ke muka bumi. Nah, kalau ini belalang itu bertebaran tidak karu-karuan. Tapi walaupun tidak karu-karuan, tujuannya itu sama. Ya ini muhti'ina iladda. Ini kumpul cepat-cepat untuk bisa mendekati si penyeru itu. Nah, kemudian orang-orang ini, ya orang kafir ini berkata, "Hadza yaumun asir." Ini hari yang berat, hari yang susah. Ya. Karena itu adalah kejadian yang diingkari oleh mereka. Kalau orang beriman, kita ini kan sudah sering ya, artinya kita ini dikasih bocoran. Yang mungkin orang kafir pun juga dengar bocorannya. Bedanya orang beriman itu ketika dibacakan ayat ini kan bocoran sebenarnya. Kita itu nanti kalau mau ketika mati itu akan begini itu kan bocoran. Termasuk ketika mati itu apakah orang mati, ini ada pertanyaan gitu ya, kemarin itu dibahas dengan satu bahasan, apakah orang mati itu ruhnya bisa saling jumpa. Saling jumpa itu bertemu gitu kan. Karena beberapa riwayat itu kan masuk dalam kubur gitu ya, terus udah nunggu sampai hari kiamat seakan sendirian. Nah, ada pertanyaan, kalau sudah mati ruhnya berjumpa enggak? Nah, itu terjadi diskusi. Salah satu yang dalil yang dipakai itu adalah ini bagi yang mengatakan berjumpa. Ini yang mengatakan berjumpa. Itu adalah dalil putri Nabi, yakni Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Ya, itu beliau ketika ayahandanya ini Rasulullah SAW sedang sakit parah, itu dipanggil terus dibisiki. Ya, dibisiki. Satu bisikan itu menyebabkan beliau nangis. Ya, tapi kemudian dibisik lagi yang kedua, beliau sempat tersenyum bahkan agak tertawa. Ya, jadi dari nangis itu wajahnya tersenyum, jadi ceria. Nah, setelah beliau wafat, ya Rasulullah SAW wafat,
putri Nabi yakni Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha ini ditanya, itu Nabi membisikkan kalimat apa? Ya, maka dijawab, yang pertama, kenapa kok beliau menangis? Ya, itu karena dibisiki bahwasanya itu adalah sakit yang terakhir Nabi. Jadi Nabi itu bilang, kamu tidak usah khawatir, habis ini bapak kamu tidak akan sakit lagi. Itu berarti kabar bahwasanya beliau itu sudah dekat ajalnya, maka beliau nangis. Kemudian dibisiki yang kedua, beliau dibisiki yang kedua ini dengan bisikan, kamu adalah orang yang paling cepat nyusul, ya paling cepat nyusul. Nah disitulah beliau itu tersenyum, gitu kan. Jadi setelah dibisiki nanti paling cepat nyusul itu tersenyum. Nah dari sini ulama menyebutkan bahwasanya, dan itu kejadian benar, ini sebelum penjelasan ulama, itu kejadian benar. Jadi beliau itu hanya jarak beberapa minggu, atau kalau dalam hitungan bulan itu beberapa bulan, ya, sampai setahun. Itu putri beliau Fatimah Zahra ini nyusul, dan itu adalah keluarga yang paling cepat nyusul Nabi. Ya. Nah, para ulama membahas ketika disebutkan menyusul, terus diikuti bahwasanya beliau itu wajahnya jadi ceria, cerah. Itu disimpulkan, ya, bahwasanya orang yang meninggal, ruhnya itu kumpul, ya, bisa kumpul dengan orang beriman yang lainnya. Lah kalau nggak kumpul ngapain juga tersenyum, gitu, orang pisah-pisah, gitu ya. Orang ini nanti wafat, ya, beliau Rasul wafat, Siti Fatimah radhiyallahu anha wafat, terus nggak ketemu, ini ngapain paling cepet nyusul kok nggak ketemu, terus wajahnya tersenyum. Artinya apa? Dari situ ulama menyimpulkan bahwasanya ketika dikatakan kamu yang paling cepat nyusul, itu benar-benar nyusul berkumpul, ya, ruhnya orang beriman ini saling berkumpul. Itu salah satu pendapat. Nah makanya ini adalah hal-hal yang sifatnya ghaibiyah, kita hakikatnya nggak pernah tahu, tapi ulama menyimpulkan dari riwayat yang sahih, gitu ya, sehingga kejadiannya seperti itu. Makanya kalau memang kita ini ingin berkumpul sebelum nanti di akhirat, gitu ya, usahakan kalau kita ini orang baik, jadikan anak istri kita juga orang baik, keluarga kita orang baik, sehingga sebagaimana keluarga Nabi tadi itu, Nabi wafat, ya memang ya keluarganya sedih, tapi ketika dikabari ini nanti nyusul, gitu ya, itu jadi gembira karena punya harapan antara ayah dan anak itu bisa berkumpul sebelum nanti hari di surga. Ya ini kan bicara masih di alam barzah sebelum ke surga nanti, sehingga punya potensi, ya dari dalil tadi itu ulama menjelaskan bahwasanya orang-orang yang beriman, ya apalagi itu adalah keluarga, itu punya potensi berkumpul dengan keluarganya sebelum nanti masuk ke surga. Tapi kalau yang satunya iman, satunya enggak, gitu ya, makanya kalau ada, ini keluarga kami demokratis, mau ateis ya silahkan, mau Islam ya silahkan, mau ada keluarga kayak gitu-gitu, itu gimana mau kumpul? Ini ya, gimana mau kumpul? Kalau ditanya ada kepala keluarga ngomong kami demokratis, anak kami yang ini dia milih ateis, yang ini dia agamanya ini, gitu kan. Nah bapak sendiri apa? Kalau ditanya begitu, bapaknya sendiri mesti ateis itu, karena dia nggak paham. Jadi kan, anaknya ateis kok malah ini kami demokrasi. Ya. Artinya dia nggak punya keyakinan juga. Ya, kalau punya keyakinan, ya orang tua kalau punya keyakinan mesti ingin si bapak ini meyakini apa yang dia yakini. Tapi kalau orang tua nggak punya keyakinan, iman nggak ada, surga negara neraka nggak jelas, kemudian hari akhir gimana, nggak punya keyakinan, tidak ada yang merasa ingin ditularkan kepada anaknya, karena ya jangankan pengen kumpul di dunia aja pengennya pisah. Segera pergi repotin orang tua aja, makan banyak banget, gitu ya, datang mintanya duit mulu, udah di dunia aja pengennya
pisah gitu ya. Masih di dunia itu. Anak kalau ketemu anak itu udah pengennya repotin aja, meretin harta orang tua aja gitu ya. Itu masih di dunia begitu. Gimana seperti Nabi tadi itu, nanti kamu keluarga yang paling cepet nyusul lah di dunia aja disusul ngamuk, gimana dia lu lagi datang lagi ke sini. Jadi Nabi kan enggak gitu. Kenapa? Karena punya keyakinan. Nah, keluarga kalau punya keyakinan mesti menjaga. Ya ini terutama kepala keluarganya ini ya, kepala keluarga, bapak-bapak ini terutama. Kalau punya keyakinan, mesti istri itu juga akan diyakinkan. Yuk punya keyakinan yang sama, nanti kita bisa kumpul. Ya, termasuk anaknya juga. Kalau enggak ya tadi itu, sejak di dunia saja pengennya pisah. Wah, apalagi istrinya gitu kan, ada yang kemarin siapa itu yang bercanda-bercanda itu kan, pengennya nggak ketemu sama istrinya gitu kan. Apaan di dunia aja udah ngerepotin, ketemu di akhirat gitu ya. Wah, tambah parah ini di akhirat. Penting istri yang lain aja kalau di akhirat lah ini. Ya, tapi yang namanya apa? Makanya kan ada istilah baiti jannati. Keluargaku adalah surga, kita rumahku, rumah tangga, bukan rumah bangunan. Ya. Karena banyak yang memahami baiti itu bangunannya. Ya. Tapi yang dimaksud baiti, bait itu adalah rumah tangganya. Jadi rumah tanggaku, surgaku. Sehingga yang diperbaiki itu adalah hubungan antar anggota keluarga, bukan memperbaiki wujud rumahnya. Wah, ini rumahnya belum kayak surga bener, ini harus ada ornamen, ini harus dicat, diganti ini, tambahin hiasan-hiasan. Seindah apapun tapi penghuninya berantem mulu. Yang laki selingkuh, yang perempuan punya simpanan apa dan lain sebagainya. Wah, itu rumah sehebat apapun, semegah apapun, itu bukan surga lagi. Ya, karena baiti di situ, bait di situ adalah rumah tangganya, bukan bangunan rumahnya. Nah, kembali lagi kepada ka'annahum jaradun muntashir, ya, seakan-akan mereka itu belalang yang bertebaran, itu karena saking bingungnya. Kenapa? Karena yang dikumpulkan ini adalah orang kafir, nggak punya bocoran, atau pernah dengar bocorannya tapi nggak yakin, terus ternyata benar. Ya, ternyata benar. Misalnya nih, ini kita dapat bocoran, hati-hati ya, Jalan Raya Bekasi itu ada razia, terus kita nggak percaya, razia apa sekarang ini, razia itu pakai elektronik, udah pakai kamera gitu ya. Terus tiba-tiba lewat situ nyantai, nggak pakai helm, apa surat-surat juga karena nyantai kan, nggak perlu ngapain surat-surat, orang yang sekarang yang penting itu kelihatan sama videonya apa gitu, atau kameranya, tahu-tahu benar ada razia, oh ya sudah, bingung tuh mesti, wah ini gimana cara ini dan sebagainya, udah gugup ya. Jadi dengar beritanya tapi tidak yakin, dan ternyata nemu sesuai dengan berita. Inilah kejadian orang kafir ini. Makanya seperti belalang tadi itu, mau lari kemana tapi ya ujung-ujungnya ngumpul ya, tetap ngumpul ya, gimana orang itu padang mahsyar nanti diadili bareng. Yaqulul kafiruna hadza yaumun aswah, berat ini. Kenapa mereka mengatakan berat? Karena dari sejak awal sudah tahu tapi ingkar. Ya, itu mereka merasa karena sudah dikasih tahu ini nanti akan ada begini tapi mereka ingkar. Atau yang lebih membingungkan lagi itu sama sekali nggak ada bocor. Ini apa ya? Ini apa ya? Gitu kan. Tapi kalau yang sudah tahu itu ternyata benar, waduh berat ini, saya nggak punya. Ya tadi itu seperti ada razia, kita sudah dikasih tahu, tapi nekat terus ketangkep ya sudah, wah nggak dibawa ya sudah, ini kena ini gitu ya. Itu ibaratnya seperti itu. Makanya di satu surat ya, itu ketika diadili orang-orang kafir ini kan ada yang dikasih catatan tangan. Jadi fa'amman utiya kitabahu bisimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Ya.
Yang menerima tangan kiri itu mereka berkata, ya laitani lam uta, gitu. Waduh, seandainya nggak usah dikasih kitab, nggak usah dikasih catatan, walam ada rima hisabiah, terus nggak usah dihisap saja udah. Ya, pengennya nggak usah terima catatan, nggak usah dihisap. Ya, ya laitaha kanatil qadiyah. Waduh, seandainya mati itu selesai. Nah, itu harapan orang kafir kan gitu. Seandainya ya laitaha kanatil qadiyah. Seandainya mati itu sekedar ya mati selesai. Sudah penentunya itu mati selesai. Singkat cerita itu sudah habis ceritanya. Tapi ternyata tidak. Maka tambah bingung. Ma'aghna anni maliyah. Tidak bisa membantu hartanya. Jadi hartanya seberapa banyak pun ma'aghna anni maliyah. Waduh, harta saya ini enggak nolong gitu ya. Halaka anni sultaniyah. Ya. Dan binasa atau habis sudah sultan. Sultan itu kekuasaannya. Dulu tinggal manggil, waduh, ada apa nih Pak? Bapak ada tuduhan korupsi begini begini begini. Langsung jenderal atasnya. Tolong dong, apa namanya? Istilahnya itu yang diutamakan itu apa namanya? Ya? Apanya? Bukan, ada istilah itu ya. Yang ini pokoknya yang utama ini ya, tolong dijadikan perhatian, atensi, atensi. Tolong nih, atensi ya, gitu kan, langsung ke jenderalnya. Habis itu mau ada surat penangkapannya, ini jangan. Itu di dunia, karena punya posisi, gitu ya. Maka ketika dapat catatan dari tangan kiri apa itu bingung, mau hubungi siapa nih, atensi nggak ada ini, gitu ya. Mahalakani sultaniyah, itu yang diceluk-celukan seperti itu ya. Nggak ada yang backing, nggak ada backingnya, kekuasaannya sudah hancur. Nah, tapi kalau yang menerima tangan kanan, ya fa'amaman utia kita bahu biyamini, itu ceritakan di awal sebenarnya. Fa'amaman utia kita bahu biyamini fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Nah, itu menerima tangan kanan itu langsung pamer ya. Gitu ya. Itu ya gitu ya. Jadi menyeru panggilan dengan sangat, atau menyambut panggilan itu dengan sangat gembira. Ikra'u kitabiyah. Ini saya baca kitabnya, baca catatannya itu dengan gembira. Ya. Ikra'u kitabiyah. Jadi kalau di ayat yang lain disebutkan wa amam kita bahu biyamini fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Dihisab dengan hisab yang mudah. Oh, lewat ya ini. Nah, ini atensi ini, atensi tapi dari Allah, dari malaikat. Enak. Kalau atensi dari makhluk itu kan dunia. Dari di urusan dunia. Ya, kalau udah atensi, ini atensi nih, urusan akhirat gitu ya. Itu dilihat catatan tangan kanan gitu ya, fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, dari sejak nerima catatan itu sudah kelihatan mana yang pede dan mana yang langsung down. Ya, kalau yang orang beriman tuh mendapati kiamat, mendapati kubur, itu seperti malah happy. Kenapa? Coba kita di dunia ini banyak hal-hal enak, itu kita ngerem gara-gara yakin kubur itu ada, alam kubur itu ada. Kita mau makan babi nggak berani, ya. Makan apa, minum homer katanya wine gitu ya, ini harganya mahal gitu ya. Kalau makanya kalau minum wine ini kan paling dikit gitu ya, di apa seruput sedikit-sedikit gitu ya, mahal gitu ya. Nggak bisa minum itu, makanan-makanan apa yang mewah, apa yang haram-haram apa itu nggak bisa. Terus kelakuan juga ya, kalau orang nggak punya aturan kan silakan seneng sama seneng nggak apa-apa gitu ya. Kita wah, karena inget kubur, inget hari akhir, ini ngerem, banyak ngeremnya gitu kan. Terus tiba-tiba akhirat ternyata nggak ada, kan kecewa. Aduh, tiwas dulu tuh nggak makan babi, nggak ngapa-ngapain, tiwas nurut gitu ya. Yang haram-haram saya pikir mati ternyata jadi tanah, ya kan rugi.
ya. Tapi kalau orang beriman terus ternyata kubur itu bener ada, itu happy. Wah, ini malaikat muka nakir kan, gitu ya. Mau nanya apa? Gitu ya. Sudah disambut gitu ya. Kiamat, wah ini yang saya tunggu-tunggu. Dapat catatan, wah happy. Kenapa? Apa yang selama ini diempet gitu ya, dia mana ditahan, nggak bisa ini, nggak bisa itu kan karena ingin menyambut hari itu. Sesusah-susahnya hari itu, tetap orang beriman itu happy. Ternyata akhirat itu bener. Ya, sesusah-susahnya kubur tuh, semengeri-mengerikannya kubur, seseram-seramnya kubur. Ya, kita kan nggak usah lah nanti mati gitu ya, nggak ada temen. Sekarang aja ke kubur juga takutan gitu ya, baru belum masuk ke liangnya, gitu ya. Baru suruh nungguin makam. Ya. Malam suntuk di situ uka-uka gitu ya. Ini kita juga mesti ada merindingnya juga. Nanti ditinggal di situ di bawah, ya serem gitu ya. Tapi ternyata alam kubur itu ada. Itu betapa kita itu yang selama ini nahan diri, nahan nafsu, malam-malam sholat malam, ngaji, capek apa dan sebagainya itu terbayar sudah. Ramadan nahan puas, apa nahan haus, nahan lapar. Itu hijah nyembelih korban nggak punya duit dibela-belain biar bisa korban. Terus akhirat kok nggak ada kan masih kecewa. Tapi begitu ternyata bener happy. Ini yang ditunggu-tunggu. Tapi kalau orang kafir, ya makanya di sini disebutkan ya kulul kafirun hada yang wah berarti ternyata benar gitu ya. Ternyata akhirat itu ada. Nah, makanya salah satu di kejadian percakapan antara apa namanya Fir'aun dan juga Nabi Musa yang pernah kita bahas sebelumnya di surat sebelumnya itu ada orang beriman ya, yang dulu dia ada kaitannya sama Nabi Yusuf. Ada kaitannya sama Nabi Yusuf. Jadi salah satu anggota keluarga yang ada di Fir'aun, dia beriman. Ya, beriman juga dengan Nabi Musa. Dan ini kenapa beriman? Karena ajaran Nabi Yusuf. Karena orang-orang Bani Israel itu kenapa ada di Mesir itu dibawa oleh Nabi Yusuf ya. Pernah eksodus hijrah ya dari tanah Bani Israel itu ke Mesir karena Nabi Yusuf itu jadi pembesar di Mesir, jadi bendaharanya raja. Nah sudah 12 anaknya Nabi Yakub atau Bani Israel itu kemudian beranak pinak banyak kan di Mesir. Tapi ternyata begitu kerajaan Mesir ini berubah menjadi kekaisaran atau kekuasaan Fir'aun, ya Fir'aun 1, Fir'aun 2, Fir'aun 3 dan seterusnya, Farao kalau ini ya, itu ternyata ada satu Fir'aun yang kejem kepada Bani Israel. Jadi yang dulu Bani Israel dengan Nabi Yusuf itu apa namanya, kondisinya itu mereka menghormati, setara lah warga Mesir, bangsa Kipti dengan bangsa Bani Israel itu setara. Itu ketika era Fir'aun, Bani Israel itu ditindes. Wah ini bukan pribumi nih ya, ini konflik pribumi sama pendatang istilahnya gitu ya. Nah Bani Israel itu dianggap pendatang, bangsa Kipti itu dianggap pribumi. Nah ini akhirnya diperbudak. Padahal sebelumnya bangsa Mesir ini selamat dari paceklik itu karena Nabi Yusuf. Nah, dapat posisi bagus, dihormati. Tapi kesini ketika eranya Nabi Musa belum lahir itu sebelumnya, akhirnya kemudian beliau lahir di situ, Bani Israel itu ditindas, dilupakan jasanya. Ya. Nah kemudian ketika Nabi Musa lahir terus berdakwah, nah ini ada yang masih ngikutin Nabi Yusuf nih, ngingetin si Fir'aun, kamu ngapain juga ganggu dakwahnya ini? Kalau dakwah dia salah, ya sudah, kan sama-sama jadi tanah, selesai. Ya, kalau misalnya yang didakwakan Nabi Musa itu akhirat itu ada, kubur ada, dan kalau misalnya dia keliru, udahlah biarin aja, kita sama-sama jadi tanah, selesai. Tapi kalau dia benar, ya kalau dia ini benar, nah yang susah kan situ juga. Makanya kalau ini disampaikan, biarkan saja, biarkan dia ngajak orang yang mau, ente nggak mau ya sudah ya Fir'aun. Itu nasihatnya keluarganya Fir'aun kepada
dimaksudkan di dalam Al-Quran, kita pernah bahas di ayat yang sebelumnya. Jadi memang akhirat itu kita nggak pernah tahu kayak apa. Tetapi buat orang beriman, kita ini karena keimanan kita banyak menahan hal-hal yang kalau kita ini kafir itu bebas dikonsumsi, dilakukan, mau ini mau itu tuh bebas. Tapi kita karena iman, maka kita nahan. Sehingga orang beriman itu kalau kiamat bener, kubur itu bener, mesti happy. Nggak ada orang nyambut kubur itu sedih. Nah, perjuangan bertahun-tahun selama hidup nggak bisa ini, nggak bisa itu, karena kita meyakini bahwasanya alam kubur nanti akan ditanya, kok tiba-tiba kubur nggak ada, itu kan kecewa kita. Ya. Akhirat nggak ada, mesti kecewa. Nah, tapi yang terjadi sebaliknya, Al-Quran menceritakan yang kecewa orang kafir, karena ternyata hadza yaumun, wah berat, ternyata bener gitu ya, kenapa dulu nggak siap-siap gitu ya. Kemudian ayat berikutnya, kazzabat qablahum, tadi belum kita baca ya, langsung aja ya. Kazzabat qablahum qaumun Nuh, telah mendustakan qablahum sebelum mereka, ya, mereka orang-orang kafir yang diceritakan di sini, ya, ini kaum sebelum Nabi, kaumnya Nabi Muhammad, ya, ini kaumnya Nuh, kaum Nuh. Fakadzabu, maka mereka mendustakan abdana, hamba kami, yakni Nabi Nuh. Waqalu, dan mereka itu berkata, majnunun. Nuh itu majnun, ya, kejinan. Kejinan itu ya kesurupan, majnun. Wasdujir, wasdujir itu hilang akal. Sebagian menyebutkan bukan hilang akal, tapi ini orang udah ngeyelan, udah dikasih peringatan kok ngeyelan. Ngeyel itu nekat gitu ya. Sudah diingetin tapi tetap nekat. Jadi udah hilang akal, gila ya, tapi nekat. Itu komentarnya kaumnya Nabi Nuh, ya, kadzabat qablahum qaumun Nuhin fakadzabu abdana wa qalu majnunun wasdujir. Fada'a rabbahu, maka dia berdoa, yakni Nabi Nuh, rabbahu, kepada Tuhannya, anni, bahwasanya aku maghlubun, dikalahkan. Maksudnya tidak punya kekuatan untuk melawan orang-orang kafir, dikalahkan, makhluk. Fantasir, maka tolonglah aku. Ini doanya Nabi Nuh. Hafatahna abwabas sama, maka kami bukakan pintu-pintu langit. Jadi ada air turun dari langit, dibukakan, ya, bimain, dengan air. Buka pintu langit dengan air yang turun. Munhamir, jadi bimain munhamir itu langsung datangnya itu seperti air bah, melimpah. Wafajjarnal ardo, dan kami pancarkan ardo, bumi. Jadi air ketika banjir Nabi Nuh itu tidak hanya dari air hujan, tapi wafajjarnal ardo, kami pancarkan dari bumi itu uyunan, mata-mata air. Faltaqalma, maka bertemulah air itu, air dari langit sama pancaran dari bumi itu bertemu. Faltaqalma ala amrin qad qudir, atas urusan, ala atas amrin urusan, qad qudir, yang sungguh telah ditetapkan. Jadi ini singkat cerita, kalau lebih lengkapnya itu di surat Nuh. Ya, doa Nabi Nuh itu panjang. Ya. Jadi doa Nabi Nuh itu panjang, ngeluh panjang, tapi kalau di sini disingkat. Ya. Pada arabahu anni maghlubun, fantasir, singkat, saya kalah ya Allah, kalahkan nama mereka, maka tolonglah saya, gitu kan. Nah, kalau di surat Nuh itu kan doanya itu inni da'autu qaumi laila wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw siyabahum wa asaru wastakbaru istikbara summa inni da'atuhum jihara summa inni a'lantu lahum wa asratu lahum israra. Ya, jadi Nabi Nuh itu doanya panjang, itu masih panjang lagi gitu. Ini saya potong dulu. Pertama, ya Allah, saya ini sudah da'autu qaumi lailan. Saya itu udah dakwah siang malam. Jadi bukannya siang doang, malam pun dakwah.
Ya, falam yajidu du'ai la firara, dan tidak nambah dari seruan saya kecuali mereka tambah lari. Ya, jadi diajak itu malah tambah lari. Ya, kemudian mengeluh lagi gitu ya, ketika diseru ya, itu ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, mereka menjadikan asabi'ahum itu jari-jarinya fi adhanihim, di telinga-telinga mereka. Jadi secara demonstratif di depan Nabi Nuh itu, ketika Nabi Nuh ngomong itu mereka langsung begini ya, asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw siyabahum, atau ngambil kain terus tutupi wajahnya. Oh, ini kan ini banget gitu ya, menentang banget ya. Wah, siapa nih yang lewat, langsung kerubutan, nggak mau denger ya, telinganya di wastaghshaw siyabahum wa asaru wastakbaru istikbaro, ada kemudian lewat terus bersikap sombong. Apa no? Itu tanggapan kaumnya, dan ini dikeluhkan Nabi Nuh dengan summa inni da'autuhum jiharo. Nabi Nuh itu dakwah terang-terangan. Summa inni asrartu lahum wa a'lantu lahum. Jadi a'lantu lahum itu dengan mengiklankan. Iklan itu kan kalau bahasa kita itu mengiklankan. Dicari apa namanya, cara biar orang tuh tertarik, makanya mengiklankan. A'lantu lahum wa asrartu lahum israr, atau dakwah sembunyi-sembunyi. Udah terang-terangan ya dilawan, sembunyi-sembunyi dilawan, siang malam dilawan gitu ya. Ya, padahal isi dakwah beliau itu baik, ngingetin ya, ngingetin pada mereka. Makanya kalau di sini ringkes, pada arabahu ani maghlubun fantasir, tolong ya Allah. Nah, kemudian fafatahna abwa basama'a bima'in munhamir. Jadi banjir itu karena dari atas juga turun, dari bumi juga muncul air ya. Bahkan dari disebutkan di satu ayat itu wafarat tanur. Tanur itu apa, kalau kita tanur itu tempat untuk yang dipanasi itu loh ya, jadi kayak tempat masak gitu ya, tanur gitu ya. Kalau di pabrik tanur bisa lebih gede gitu ya, tanur. Nah, itu saja yang harusnya isinya itu apa, panas di obori itu saja meluap, isinya berupa farot manur itu kayak gitu-gitu. Jadi air itu memang melimpah dari atas dan bawah. Maka kemudian faltaqal ma ala amrin qad udir, berkumpul banjir. Wa hamalnahu ala zati alwahi wa dusur. Wa hamalnahu, dan kami apa nah, hamil itu orang membawa, kami bawa ya, kami angkut, hamalnahu, kami angkut beliau Nabi Nuh ala, di atas zati alwahi wa dusur ya, yang memiliki lembaran-lembaran dan paku. Maksudnya apa? Perahu. Ini ada lembaran-lembaran alwah gitu ya, lembaran-lembaran, dan dusur-dusur itu paku. Maksudnya diangkut dengan perahu, diselamatkan oleh Allah dengan perahu. Tajri bi'ayunina, yang berlayar dengan pengawasan kami, jaza liman kana kufir, sebagai balasan ya, jazaan sebagai balasan, liman bagi orang yang kana adalah kufir, dikufuri. Maksudnya kufir dikufuri itu apa? Karena Nabi Nuh itu dikufuri oleh kaumnya. Nah, kaum ini mengkufuri apa? Yang dibawa oleh Nabi Nuh. Yang dibawa Nabi Nuh apa? Nah, disinilah ketika Nabi Nuh itu berdoa, ada salah satu materi yang disampaikan oleh beliau. Fakultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'alakum jannati wa yaj'alakum anhara. Jadi isi dakwah Nabi Nuh itu fakultu, maka aku berkata ya Allah, istaghfiru, mintalah ampun kalian kepada Allah. Jadi memerintahkan kaumnya untuk istighfar. Innahu kana ghafara, sesungguhnya Allah itu maha pengampun. Nah, janji kalau orang mau istighfar, Nabi Nuh itu menjanjikan, tidak hanya sekedar perintah. Jadi semua perintah itu ada apresiasinya. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis sama alaikum midrara. Jadi janji Nabi Nuh itu kalau mau istighfar
Allah akan menurunkan dari langit itu hujan, bukan bencana tapi apa, hujan midror. Ya, makanya sholat istisqa. Nah, sholat istisqa itu sholat minta hujan. Itu sunnahnya sebelum dikumpulkan di lapangan, ya setidaknya beberapa hari sebelumnya itu orang disuruh banyak istighfar. Jadi tidak asal di tanggal sekian istisqa ngumpul salat, enggak, itu ada istighfarnya dulu. Fastaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Kalau sudah istighfar baru ya yursilis sama alaikum midra, dikirimkan dari langit itu hujan oleh Allah. Wa yumdikum bi amwal. Nah, baru kalau hujan itu sudah turun, Allah akan berikan amwal, wal banin, dan anak-anak. Wa yaj'al lakum jannat. Allah akan jadikan kebun-kebun. Maksudnya tanahnya itu akan subur. Ya. Wa yaj'al lakum anhar. Allah akan bikin sumur, apa bukan sumur, sungai-sungai. Artinya apa? Sumber mata air mesti melimpah. Jakarta ini, ya, diakui atau tidak diakui, sumber pengairannya dari sungai yang mana itu, yang Kalimalang itu. Sungai apa tuh kalau diteruskan ke Citarum, ya, Citarum atau Ciliwung, Kalimalang itu, Citarum. Ya. Itu kalau itu berhenti, ya, makanya di surat Al-Mulk itu Allah ngasih ancaman itu, wah itu ngeri itu loh. Jadi apa namanya, seandainya Allah itu mengeringkan air kalian, gimana kalian mencari sumber? Tiba-tiba Citarum berhenti airnya, Kalimalang kering, PDAM itu nggak punya sumber. Ya. Selemah itu kita terhadap apa? Sumber air. Ya, selemah itu kita ini rentan sekali. Ya, makanya di surat apa namanya, surat Mul itu yang di ayat terakhir gitu ya. Ya, di ayat yang terakhir itu disebutkan di sana. Ya, gimana pendapat kalian seandainya Allah itu jadikan air itu hilang? Ya, air itu hilang, maksudnya tiba-tiba dihentikan mata airnya. Ya, maka kalian tidak akan mendapati mata air, kering semuanya, termasuk Jakarta ini, Citarum, Ciliwung. Saya nggak tahu sumbernya itu dari mana itu, Bogor ya. Itu mata air hujan atau mata air tanah? Ada yang tahu? Sungai Citarum itu. Kalau di luar negeri, ya di luar negeri, kenapa sungainya itu cenderung terus menerus? Karena itu dari gletser. Jadi ini gunung, ini es, ya. Karena saking ini hawanya kan dingin, es, bahkan bawahnya pun juga es. Nah, ini mencair, gletser. Jadi sungai. Terus, nah ini nggak berhenti-berhenti. Karena selalu ada yang membeku dan ada yang selalu mencair. Nggak berhenti-berhenti, ini berputar. Ini siklus air. Beku, ada yang beku, yang sebagian sini mencair. Terus ini terus berputar. Kalau kita berputarnya lewat hujan atau mata air. Ya, mata air. Nah, sumber sungai kita yang dari Jakarta ini, kalau mata airnya oleh Allah SWT gitu, di off kan, udah kita bingung tuh, mesti balik lagi ke air tanah. Air tanah rasanya asin, ya, air tanah rasanya asin. Ya. Mau nggak mau akhirnya air laut. Ya, air laut itu nanti pakai alat apa namanya, destilator. Ya, destilator itu yang biasa dipakai di Saudi ya untuk memberi minum warganya, itu dari air laut ditampung, dipanasi, uap airnya kan jadi air biasa, itu destilator. Nah, air biasa inilah yang disalurkan ke masyarakat. Air destilasi itu air jernih, udah tawar, karena dari air laut yang asin itu diuapkan dulu. Nah, kita belum punya teknologi itu, harus beli itu. Kalau tiba-tiba Citarum, Ciliwung yang selama ini ngairi Jakarta itu disumbat oleh Allah, makanya kita rentan.
Nah, jadi Nabi Nuh ini pernah mengingatkan ya istighfar, Allah akan turunkan air gitu. Tapi tanggapan orang-orang atau umatnya itu adalah kufir, mengingkari. Makanya Nabi Nuh itu di sini disebutkan wahamalahu ala zati alwahi wa dusur tajri bi ayunina, ya. Jadi berlayarnya itu diawasi oleh Allah. Bi ayunina itu dengan pengawasan dari Allah. Karena nantinya dalam satu riwayat disebutkan yang ikut Nabi Nuh ini hanya 83 orang. Ya, dakwah selama hampir 1000 tahun itu yang ikut cuma 83 follower. Ya, followernya cuma 83. Ya, di Instagram aja kita mungkin followernya udah ribuan. Jadi ada orang follow. Nabi dakwah 1000 tahun followernya cuma 83. Tapi itulah generasi setelah Nabi Nuh itu generasi turunan orang-orang soleh sebenarnya, ya. Jadi sebenarnya itu sudah keturunan orang-orang baik. Kita ini keturunan orang baik. Kalau ditelusur terus gitu ya, itu akan nyampe kepada orang-orang yang selamat di kapalnya Nabi Nuh. Makanya di surat Al-Isra, nah, surat Al-Isra itu surat ke-17, itu ada seruan di ayat yang kedua. Nah, surat ke-17 di ayat yang kedua, tadi kita lihat dulu. Surat Bani Israel atau surat Israel atau Al-Isra gitu ya, surat Al-Isra yang biasanya sering dibaca ketika Isra Mi'raj gitu ya. Ini kita baca walaupun nggak Isra Mi'raj ya, karena kita ambil pelajarannya ya. Nah, di ayat yang ketiga, ayat yang ketiga itu zurriyataman hamalna ma'anuh ya. Jadi kalimat ini diawali dengan zuriyah man hamalna ma'anuh. Zuriyata, kalimat yang diawali dengan mansub pakai fathah, zuriyata, bukan zuriyatu. Itu menandakan munada, yakni adanya panggilan, tapi panggilannya, kata panggilannya itu dihilangkan. Maksud. Jadi harusnya ini ya dzurriyyataman hamalna ma'anu, wahai ya, wahai keturunan orang-orang yang dulu selamat bersama Nabi Nuh. Artinya itu yang diseru kita. Allah tuh menyeru dengan kalimat yang halus. Hei, janganlah hei manusia, maksudnya gitu kan. Tapi kadang-kadang disebut Bani Adam. Cuma Bani Adam itu kan kalau ditelusur nanti ada anaknya yang soleh, ada yang beling gitu, yang satu itu Habil Kopil itu loh. Nah, ya kalau salah, kamu mesti keturunannya si Kopil paling ini beling banget gitu ya. Tapi kalau disebut ya zuriyataman hamal nama anu, wahai orang-orang yang merupakan keturunan yang selamat dari banjirnya Nabi Nuh, ya ini selamat katanya berada di kapalnya Nabi Nuh. Berarti apa? Kita ini keturunan orang soleh. Ini diingetin, maksudnya Allah itu secara halus, kamu itu keturunan orang soleh, makanya jangan pecicilan. Kamu itu bapak kamu itu orang soleh. Ya, siapa? Yang ikut kapalnya Nabi Nuh. Itu maksudnya wahai manusia. Ya, itu lembut Allah tuh nyentuh ininya. Gitu. Kalau masih Bani Adam itu bisa aja keturunan Habil, bisa aja keturunan Kobil gitu ya. Alah, tapi kalau sudah zuriyataman hamal nama anu, berarti kamu keturunan orang soleh. Maka jadilah soleh. Ini pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Nuh. Baik, sampai di sini dulu. Ini masih ada panjang kisahnya ya. Ada yang mau ditanyakan sampai ayat ke-14? Silahkan. Ya. 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 Oh ya, dulu pernah kita pelajari ya. Nah.
Iya betul. Kalau tidak sebaik keimanan kita kepada Allah, kita akan terkait. Iya Ada yang mengatakan kita akan betul betul betul. punya rasa itu. Iya Karena kami ada bawah sampai ada yang ada di iya mereka beriman. iya. Bisa, bisa. Dan itu sudah dicontohkan dari sejak Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim itu kan ketika membangun Ka'bah itu banyak doa untuk keturunannya. Ya, salah satunya itu minta agar keturunannya itu jadi pemimpin. Ini kan doanya, wah ini kok agak ini yang lunjak, bukan lunjak, karena memang itu ya diminta benar. Ya Allah jadikanlah keturunan saya itu nanti jadi para pemimpin-pemimpin, gitu kan. Tapi kemudian Allah membalas dengan layanalu ahdiz zolimin. Jadi Allah itu berjanji, ya sudah keturunan kamu nanti jadi pemimpin. Tapi janji saya tidak akan berlaku bagi keturunanmu yang dolim. Layanalu ahdi zolimin. Itu jawaban Allah. Tapi dalam doanya Nabi minta agar keturunannya itu dihormati, di ini jadi apa? Diikuti, gitu ya. Dan ternyata dikabulkan. Semua keturunan nabi-nabi itu dari keturunannya Nabi Ibrahim. Ya. Tidak ada satupun nabi yang diceritakan di dalam Al-Quran kecuali pasti keturunan Nabi Ibrahim. Nabi Isa itu masih keturunannya Nabi Ibrahim, walaupun dia nasab ke ayahnya nggak ada, tapi dari ibunya itu nyambung ke Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad sendiri itu nyebut Nabi Ibrahim itu bapaknya. Ya, apa itu bapak, artinya bapak moyangnya, gitu ya. Nabi-nabi yang lain, Nabi Musa, karena mereka ini adalah keturunan dari Bani Israel. Israel itu siapa kemarin sudah kita bahas? Nabi Yakub. Nabi Yakub itu putranya siapa? Nabi Yakub. Putranya Nabi Ishak. Nabi Ishak putranya siapa? Nabi Ibrahim. Ya, dan ini dibahas. Jadi saya satu di rumah saya itu masih ada buku karya dari Robito Alawi ya. Beliau itu keturunan Alawiyah. Menceritakan betapa hampir semua raja-raja di Nusantara ini pun itu nasabnya nyambung kepada Rasulullah, dan Rasulullah nyambung kepada Nabi Ibrahim. Termasuk raja-raja Jawa yang Islam nanti ya, Mataram Islam itu bukan Mataram Hindu. Itu semuanya nyambung kepada, jadi doa Nabi Ibrahim agar anaknya itu diikuti apa itu makbul sampai ke Nusantara ini sendiri. Itu betapa kuatnya doa Nabi Ibrahim. Jadi antara mbah apa sampai ini nyambung terus, bisa kumpul. Makanya kita sungguh-sungguh minta Nabi Ibrahim itu dikabulkan. Tapi sekali lagi, layanalu ahdi zalim, didik anak kita agar jangan sampai ada yang jadi zalim itu. Kalau zalim itu nggak termasuk janjinya Nabi Ibrahim. Makanya ada satu anaknya Nabi Yakub tadi dari Bani Israel itu kan 12 saudara, 2 dari satu ibu, Yusuf dan Bunyamin, 10 dari ibu yang lain, gitu ya. Sebagian riwayat ibunya mereka ini masih bersaudara, ya, jadi ibunya ini masih bersaudara, Laya dan Rahel, ya. Saya lupa yang Laya atau yang Rahel yang jadi ibunya. Jadi ini duanya dinikahi Nabi Yakub. Ini 2 anak, ini 10. Nah, 12 inilah yang jadi suku-suku dari Bani Israel. Bani Israel itu maksudnya anak-anaknya Israel. Israel itu Nabi Yakub. Makanya semua nabi dari Bani Israel itu pasti keturunan Nabi Ibrahim. Dan lebih dari 3.000 nabi itu ada di Bani Israel. Jadi ribuan nabi itu semuanya keturunan Nabi Ibrahim. Dan itu karena doanya Nabi Ibrahim. Makanya kita sebagai orang tua, kita nggak tahu anak kita tuh nanti kayak apa, tapi kita doakan biar nyambung, biar nyambung. Demikian, Ustaz. Yang lain? Silakan, Pak. Mengenai siksa kubur banyak. Kalau di Islam kita jelas mengenai
Ya, betul. Di luar Islam, ya, itu juga memahami itu juga, Ya, sehingga dia waktu di dunia juga mengenal perbuatan dia betul. takut. Betul. Itu pandangan Islam terhadap orang yang tinggal Islam itu. Ya, pada prinsipnya sebenarnya Allah itu telah mengirim nabi-nabi. Yang nabi-nabi itu ada yang diceritakan di dalam Al-Quran dan nabi-nabi yang tidak diceritakan di dalam Al-Quran. Nabi yang diceritakan dalam Al-Quran itu yang jumlahnya kita paling 25 nabi, ya. Tapi Rasul pernah bersabda, nabi itu jumlahnya 300 ribuan nabi. Rasul itu di 120 sekian, saya lupa, itu riwayat Imam Ahmad. Rasul, ya, jadi kita hanya kenal 25. Artinya apa? Ada nama-nama yang lain yang jumlahnya ratusan ribu yang Allah kirim di seluruh muka bumi, tapi kita tidak tahu namanya. Misinya sama, mengajarkan bahwasanya Allah itu esa, bahwasanya nanti ada alam kubur, bahwasanya nanti ada alam akhirat, dan pesan itu sampai. Permasalahannya adalah nabi-nabi ini ya sebenarnya sudah berpesan bahwasanya nanti akan ada nabi akhir zaman namanya Muhammad, dan itu tertulis di semua pesan yang ada di 300 ribuan nabi tadi itu, atau di seratusan lebih rasul. Jadi sudah ada message, sudah ada pesan nanti ada nabi akhir namanya Muhammad. Nah, kata Muhammad itu di bahasa masing-masing nabi itu beda-beda penyebutannya. Ada yang nyebut Parakletos, ada yang nyebut macam-macam gitu ya. Bahasa Indianya apa, bahasa Ibraninya apa, bahasa ininya apa. Makanya kalau di surat Sof itu menyebutkan Ismuhu Ahmad gitu ya. Ismuhu Ahmad. Ini namanya Ahmad gitu. Itu di dalam kitab sebelumnya. Tapi di kitab orang-orang Persia ya, itu ada disebut dalam bahasa Persia, dan maksudnya itu adalah yang terpuji. Ya, ada lagi bahasa Latin yang terpuji, yang jadi semuanya seragam, walaupun katanya tidak langsung ini Muhammad, karena kata Muhammad itu akan aneh, makanya dia bahasakan di. Nah, makanya kalau kita nyebut agama lain, sebenarnya bisa jadi agama lain itu adalah agama-agama yang dulu juga dibawa oleh para nabi. Pesannya sama, hanya mereka tidak nyambung atau menyengaja menolak nyambung kepada Rasulullah. Karena banyak agama yang sebenarnya di kitab suci mereka itu sudah ada pesan untuk beriman kepada Nabi, bahkan nama Nabi itu ada di kitab suci mereka, tapi nggak mau nyambung. Nah, seperti orang Yahudi itu nggak mau nyambung, gitu ya. Orang-orang Nasrani nggak mau nyambung. Mereka berdiri sebagai agama tersendiri yang kita menganggapnya oh enggak, beda agama. Padahal dulu nabinya, pesan yang disampaikan, yang dibawa nabinya itu sama dengan yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma mereka memutus, ya, fataqatta'u amrohum. Al-Quran bilang gitu. Maka mereka memutus urusan mereka. Harusnya nyambung tapi memotong. Ya, ayat ta'u ayu sholat. Mereka itu memotong yang seharusnya mereka nyambung. Di surat Al-Baqarah, gitu ya. Jadi yak ta'u ayu sholat, mereka memotong sesuatu yang harusnya mereka sambung, sehingga jadi agama yang berbeda. Padahal sebenarnya dulu juga Islam juga, bedanya hanya tidak mau nyambung. Dan kalau tidak mau nyambung, ya Allah juga nggak mau nyambung. Intinya begitu. Jadi ya sudah, tapi pasti ajarannya sama. Dan kalau kita ngelihat loh ajarannya sama ya sebenarnya ya, berarti kita sama ya, beda Pak. Artinya kita nyambung pada Rasul, mereka tidak mau nyambung, perbedaannya di situ. Tapi kalau ajarannya sama, karena pesan itu yang memberi pesan itu sama-sama, yakni dari Allah. Gitu, ringkesnya seperti itu. Makanya kalau nanti di ajaran India apa Amerika Selatan ada orang-orang voodoo apa itu juga yakin. Kita cuma bisa husnudzon ada nabi mesti di sana. Cuma nabi siapa kita nggak tahu namanya, dan orang-orang itu nggak mau nyambung kepada
Rasulullah. Itu aja sering ke situ. Gitu Kak begini penjelasannya. Yang lain? Ya? Oh itu beda. Israel yang sekarang ini belum tentu nyambung kepada Bani Israel. Ya, secara DNA dan sebagainya pernah dibahas itu, ada yang neliti. Ya orang-orang Yahudi sekarang ini gitu ya, itu rata-rata orang-orang Yahudi Askenazi. Askenazi itu keturunannya itu Eropa Timur. DNA-nya nggak nyambung sama sekali kepada Bani Israel. Jadi memang orang-orang jahat. Memang orang-orang jahat. Sebagiannya masih mengaitkan, ada mungkin keturunannya, tapi itu campur itu. Kalau Yahudi yang sekarang berkuasa itu Yahudi Askenazi yang DNA-nya itu orang-orang Eropa Timur yang memang jahat-jahat. Jadi walaupun mungkin ada juga tadi saya bilang yang masih nyambung kepada orang-orang Bali. Tapi kalau masih sekumpulan sama mereka ya dihukumi ya orang-orang gak bener lah gitu ya. Karena ini akidahnya sama. Baik itu saja barangkali, mohon maaf kalau terlalu panjang, saya akhiri sekian untuk talim pagi hari ini. Sekedar mengumumkan saja, barangkali ada yang mau kurban, ya kita kebetulan iuran, iuran sapi ini masih ada 3 slot lagi, dua slot ya, masih ada 2 slot kemarin ya, 2 slot, 2 sapi itu masih ada 2 slot lagi, barangkali Bapak Ibu mau iuran silakan gabung, masih ada sisa 2 slot untuk sapi yang selanjutnya, walaupun nanti masih kalau mau sapi yang kesekian masih ada lagi, tapi ini kebetulan ada yang iuran sudah 5 orang, butuh 2 slot lagi, kalau ada rezeki silakan bisa bergabung. Aku lupa lihada astaghfirullahi walakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.